Hello everyone, welcome back again. So happy weekend. Kali ini kita akan update CoinXRP di mana baru-baru ini ada beberapa berita-berita besar dari CoinXRP. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak mensurajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, terakhir kali gue bahas dari CoinXRP ini sekitaran 4 hari yang lalu, di mana ada suatu rumor bahwa BlackRock itu sedang beralih fokusnya dari Bitcoin ke dalam CoinXRP. Walaupun rumor tersebut itu belum tentu jelas kebenarannya. Dan kali ini pun kita akan bahas dari dua informasi. Pertama, dalam pembahasan kita kali ini bahwa ada salah satu miliarder ataupun founder dari Tesla, siapa lagi kalau bukan Elon Musk, yang telah memberikan pesan terbuka yang mendapatkan banyak sekali tanggapan dari para army CoinXRP. Jadi lebih kurangnya pesan terbuka yang telah disampaikan oleh Elon Musk ini adalah sejarah itu telah menulis untuk pemenang. Wow, kira-kira apa konsep dan juga teka-teki yang telah disampaikan oleh sosok Elon Musk. Dan untuk informasi yang kedua ini adalah peluang emas untuk CoinXRP dan juga pintu semakin terbuka lebar agar XRP bisa memfasilitasi program CBDC di seluruh dunia. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang bermampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency, begitu juga dengan CoinXRP, apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau masih dalam tahap koreksi. Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini nampaknya masih tetap berada di zona merah atau sedang berdarah-darah. Dan dari segi volume perdagangannya pun masih terjadi penurunan sekitar 27,06%. Dan begitu juga dengan market cap secara global di entitas cryptocurrency masih dalam tahap penurunan sekitar 0,21%. Di sini pun kita bisa melihat untuk Bitcoin sedang terjadi penurunan 0,27%, Ethereum 0,17%, BNB 0,12%, tetapi XRP masih lawan arus dan mengalami kenaikan sekitar 0,64%. Dan beginilah untuk kondisi market cryptocurrency hari ini, lebih banyak beberapa altcoin sedang terjadi koreksi dibandingkan dengan beberapa altcoin yang sedang terjadi pertumbuhan hari ini. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. So, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yang telah memberikan informasi begitu positif untuk CoinXRP yang telah disampaikan oleh sosok Elon Musk, salah seorang miliarder dan juga sekaligus founder dari Tesla. Elon Musk telah memprovokasi reaksi panas tentara XRP dengan postingan barunya. Dan pengacara pro XRP menggoda pengumuman besar. Wow, kira-kira apa yang sebetulnya telah disampaikan oleh sosok miliarder Elon Musk ini dan juga sekaligus founder dari Tesla. Elon Musk memprovokasi reaksi panas tentara XRP dengan postingan barunya. Pada hari Senin, tanggal 18 September, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di San Francisco dan untuk mengadakan pertemuan langsung dengan Taipan Teknologi Elon Musk. Dan yang terakhir baru-baru ini membagikan abstrak video dari siaran langsung pertemuan tersebut di akun X-nya. Dalam video tersebut, Elon Musk mengemukakan interpretasi yang juga bercanda mengenai pepatah lama sejarah ditulis oleh para pemenang. Dan menambahkan bahwa pepatah itu benar, tetapi tidak jika musuh Anda masih hidup dan juga memiliki banyak waktu untuk mengeditnya. Dan postingan senti-bilioner tersebut segera mendapatkan banyak tanggapan. Dengan para penggemar XRP bergegas mengingatkan komunitas kripto bahwa sejarah memang ditulis oleh para pemenang dengan mengambil contoh kemenangan hukum Ripple atas SEC tahun ini. Jadi Elon Musk pada saat wawancara berlangsung dan pertemuan itu pada tanggal 14 September dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di San Francisco. Jadi lebih kurangnya seperti itu yang telah disampaikan oleh sosok Elon Musk bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Dan akan tetapi, itu tidak akan pernah terjadi ketika musuh kalian masih hidup dan juga memiliki banyak waktu untuk mengeditnya. Nah, jadi dengan perkataan-perkataan seperti itulah yang telah mendapatkan banyak reaksi dan juga tanggapan dari army CoinXRP. Karena baru-baru ini, sekitar beberapa bulan ke belakang, pertempuran Ripple versus SEC yang telah berlangsung dan juga telah dimenangkan oleh perusahaan Ripple. Walaupun kemenangan tersebut masih bersifat sementara, tetapi beberapa army dan juga komunitas CoinXRP mengaitkannya ke arah sana. Apakah mungkin sebetulnya Elon Musk ini telah mengetahui antara perselisihan sebetulnya atau mungkin ini hanya sekedar rekayasa saja dengan pertempuran yang masih tetap berlangsung antara perusahaan Ripple dengan SEC?
Dan semoga saja dengan istilah yang telah disampaikan oleh sosok Elon Musk ini bisa menjadi kenyataan bahwa Ripple akan menjadi pemenang melawan SEC. Dan untuk informasi selanjutnya, ini pun salah satu informasi yang sangat positif sekali dan juga ada kaitan dengan informasi pertama yang telah disampaikan oleh salah seorang miliarder Elon Musk dan juga sekaligus founder dari Tesla. Jadi di sini menurut Watchdog Guru yang telah membagikan suatu informasi terkait platform CBDC yang telah didevelop oleh Bank Sentral Amerika Serikat yang diberi nama FedNow. Jadi Komite DPR mengesahkan RUU ataupun rancangan undang-undang untuk melarang Federal Reserve CBDC. Wow. Jadi ini adalah salah satu sindikat ataupun indikasi bahwa peluang emas dan juga pintu semakin terbuka lebar untuk perusahaan Ripple dan juga koin native-nya yaitu XRP agar bisa memfasilitasi program CBDC di seluruh dunia. Dan Komite Jasa Keuangan DPR menyetujui rancangan undang-undang untuk mencegah The Fed menciptakan mata uang digital Bank Sentral Amerika Serikat ataupun CBDC, dan RUU tersebut kini diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi sebetulnya alasan dengan dibuatnya rancangan undang-undang terbaru oleh Jasa Keuangan DPR di negara Amerika Serikat agar bisa mencegah ataupun melarang Bank Sentral Amerika Serikat menciptakan mata uang digital Amerika Serikat ataupun menyediakan layanan untuk warga negara Amerika Serikat melakukan transaksi tanpa jeda waktu dan juga tidak terbatas. Tapi ternyata rancangan undang-undang ini telah berhasil dibuat dan juga diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Kongres Amerika Serikat Tom Emmer memperkenalkan undang-undang baru yang telah melarang Federal Reserve membuat CBDC di masa depan. Dan RUU tersebut telah melarang program percontohan CBDC apapun sebelum diusulkan. Dan selain itu undang-undang tersebut melarang The Fed memperkenalkan mata uang digital retail yang dapat digunakan untuk pengawasan warga. Dan juga Emmer berbicara tegas tentang CBDC sebagai masalah, terutama mengenai masalah privacy, kedaulatan individual, dan juga daya saing pasar bebas. Wow, jadi katanya seperti demikianlah alasan dibuatnya rancangan undang-undang terbaru oleh Komite Jasa Keuangan dan juga yang telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR. Tetapi menurut gua sendiri yang bisa gua dapat simpulkan dan juga gua pahami dengan rancangan undang-undang terbaru yang telah dirilis juga dan juga diserahkan ke DPR. Jadi sebetulnya bukan hanya untuk melarang dari bank sentral aja meluncurkan dari platform CBDC yang diberi nama FedNow itu ya. Tetapi di sisi lain dia juga agak sedikit kekhawatiran nih ketika memang platform itu telah berjalan dengan mulus dan juga berjalan normal sehingga bisa memfasilitasi dari warga negara Amerika Serikat untuk menggunakan platform FedNow itu yang telah didevelop oleh Bank Sentral Amerika Serikat, sehingga para pemerintah dan juga orang-orang besar yang memiliki kepentingan di negara Amerika Serikat tidak mampu mengontrol dari segi keuangan warga negara di Amerika Serikat. Karena ketika platform CBDC ini ataupun FedNow yang telah didevelop oleh Bank Sentral Amerika Serikat telah berhasil memberikan solusi untuk menyediakan layanan transaksi tanpa batas dan juga tanpa jeda waktu, akan secara perlahan warga negara Amerika Serikat keluar dari lingkaran ataupun keluar dari zona pengontrolan para kepemerintahan ataupun pemimpin-pemimpin di negara Amerika Serikat. Bukan hanya semata-mata dengan alasan bahwa platform FedNow ini bisa memberikan masalah terkait privacy, kedaulatan individual, dan juga daya saing pasar bebas. Jadi sebetulnya bukan ke arah sana untuk alasan-alasan dengan dirancangnya undang-undang baru oleh Komite Jasa Keuangan dan juga DPR. Adapun opsi alasan yang lain dengan platform CBDC ataupun FedNow yang telah didevelop oleh The Fed ini hanya sekedar mengalihkan isu dan juga mengeluarkan komunitas koin XRP ini dari permainan. Agar para komunitas koin XRP ini tidak tahu yang sebenarnya sedang disusun ataupun direncanakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan juga keterkaitan langsung dengan perusahaan Ripple dan juga koin native-nya yaitu XRP. So, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari koin XRP. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.